Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofal, dari kelompok 3 jurusan Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan melakukan pengujian dengan metode ECM dengan judul pengaruh size dan karakter terhadap efisiensi perusahaan Bank BCA Syariah tahun 2018 hingga tahun 2024. Soal kasus yang saya gunakan yaitu suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh size dan karakter terhadap efisiensi perusahaan berdasarkan periode triwulan dalam rentang waktu 2018 hingga 2024. Jenis data yang saya gunakan yakni time series dengan variabel Y adalah bobo, variabel X1 adalah size, variabel X2 adalah cut. Sebelum melakukan pengujian, kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua adalah uji multikolinearitas, yang selanjutnya adalah uji stasionaritas, lalu ada uji kointegrasi, lalu ada model jangka pendek, lalu ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, lalu terakhir ada model jangka panjang. Pertama-tama, sebelum kita melakukan ujian, kita akan melakukan copy terlebih dahulu datanya, mulai dari buku hingga turun ke bawah. Lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita buka Excuse, kita pilih Grade Annualize, kita pilih regular frekuensi. Untuk frekuensinya kita pilih quarterly dengan start date-nya 2018, end date-nya 2024. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya kita akan klik quick, lalu empty group, kita scroll ke atas, lalu kita paste data yang sudah kita copy. Pastikan data tersebut ada hingga 2024 kuartal keempat. Lalu kita akan lakukan pengujian yang pertama, yakni pengujian statistik deskriptif. Kita klik view, kita pilih deskriptif stat, kita pilih common sample. Berikut ini adalah hasil dari pengujian statistik deskriptif. Begitu kita akan freeze dulu, lalu kita berikan name 1 deskriptif, sambil oke. Selain dilihat berdasarkan data, pengujian ini juga dapat dilihat dari berbentuk grafik. Untuk melihatnya kita klik view, lalu kita pilih graph. Untuk graph type-nya kita pilih basic type. Untuk spesifiknya kita akan pilih line and symbol, lalu kita pilih OK. Pada grafik berwarna biru ini melambangkan variabel bobo, lalu untuk grafik berwarna hijau di sini melambangkan variabel cut. Untuk grafik berwarna oranye di sini melambangkan size. Itu kita freeze terlebih dahulu, lalu kita beri nama itu grafik, lalu kita pilih OK. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian uji multikolinearitas dengan cara klik view, lalu covariance analysis. Pada statistiknya kita hilangkan covariance-nya, kita berikan checklist pada correlation. Untuk layout kita ubah menjadi single table, lalu kita pilih OK. Berikut merupakan hasil dari pengujian uji multikolinearitas, dan penjelasannya yaitu kriteria multikolinearitas adalah ketika korelasi antara variabel X lebih dari 0,9. Karena nilai korelasi antara bobo dan size sebesar 0,813 kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebelumnya kita freeze terlebih dahulu, lalu kita berikan name 2 uji multiko.
kita uji multigo. Kita akan lakukan pengujian selanjutnya, yakni pengujian stasioner. Untuk pengujian stasioner kita akan mulai dari masing-masing variabel, yang mulai dari bopo. Kita klik bopo 2 kali, lalu kita klik view, lalu pilih unit root test, lalu pilih standar unit root test. Untuk pengujiannya kita akan lakukan pengujian pada tingkat level terlebih dahulu. Pastikan di sini null hipotesisnya adalah bopo has a unit root. Kita lakukan freeze, kita name 3 Untuk penjelasannya, yakni H0 bopo tidak stasioner pada tingkat level, H1 bopo stasioner pada tingkat level. Bopo memiliki nilai probabilitas sebesar 0,993 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bopo tidak stasioner pada tingkat level. Dikarenakan bopo tidak stasioner pada tingkat level, maka akan dilanjutkan uji stasioneritas pada tingkat first different. Untuk pengujiannya sama dengan klik view, lalu unit root test, lalu pilih standar unit root test. Untuk gaya ini dirubah pada test for unit root in, dirubah dari level menjadi first different. Untuk pengujian pada tingkat first different, lalu klik OK. Pastikan di sini null hipotesisnya adalah D bopo has unit root untuk pengujian di tingkat first different. Lalu kita freeze, kita name S bopo F, lalu kita klik OK. Kita close. Untuk penjelasannya, yakni H0 bopo tidak stasioner pada tingkat first different, H1 bopo stasioner pada tingkat first different, D bopo memiliki nilai probabilitas 0,040 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bopo stasioneritas pada tingkat first different. Dikarenakan bopo telah stasioner, maka uji stasioneritas pada variabel bopo telah selesai, maka dilanjutkan pada variabel selanjutnya, yakni size. Untuk pengujian stasioner pada size, kita klik 2 kali pada size, lalu pilih view, kita unit root test, standar unit root test, kita pilih level untuk pengujian terlebih dahulu pada tingkat level. Ini adalah hasil dari pengujian stasioneritas size pada tingkat level. Kita freeze, kita name 3S size L. Untuk penjelasannya, yakni H0 size tidak stasioner pada tingkat level, H1 size stasioner pada tingkat level. Size memiliki nilai probabilitas sebesar 0,829 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan size tidak stasioner pada tingkat level. Dikarenakan size tidak stasioner pada tingkat level, maka akan dilanjutkan uji stasioneritas pada tingkat first different. Untuk pengujian pada tingkat first different, dia masih sama, yakni pada kita klik view, unit root test, standar unit root test, lalu kita pada test for unit in kita ganti menjadi first different. Pilih OK, lalu tidak lupa kita freeze terlebih dahulu, kita berikan name ke lalu pilih kita OK. Untuk penjelasannya, yakni H0 size tidak stasioner pada tingkat first different, H1 size stasioner pada tingkat first different. D size memiliki nilai probability 0,000
kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan size stasioner pada tingkat first difference. Dikarenakan size telah stasioner, maka uji stasioner untuk variabel size telah selesai, maka dan dilanjutkan pada variabel terakhir yakni car. Untuk pengujian pada car, kita pilih variabel car, klik 2 kali, lalu kita pilih view, kita pilih unit to test, kita pilih standar unit to test. Kita akan uji terlebih dahulu pada tingkat level, lalu kita pilih OK. Lalu tak lupa kita freeze, kita name, kita beri nama dia 3 car level, lalu kita OK saja. Untuk penjelasannya yakni H0 car tidak stasioner pada tingkat level, H1 car stasioner pada tingkat level. Car memiliki nilai probabilitas sebesar 0,384 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan car tidak stasioner pada tingkat level. Dikarenakan car belum stasioner, maka pengujian akan dilanjutkan pada tingkat first difference. Masih sama terkait ini, nanti kita klik view, lalu kita pilih unit to test, kita pilih standar unit to test, lalu kita pilih first difference. Pastikan null hipotesisnya adalah di car as unit root, lalu kita freeze terlebih dahulu dan name 3 S car different, lalu kita klik OK. Untuk penjelasannya yakni H0 car tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 car stasioner pada tingkat first difference. D car memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan car stasioner pada tingkat first difference. Dikarenakan car telah stasioner pada tingkat first difference, maka uji stasioner telah selesai, dan uji stasioner ketika variabelnya telah selesai, maka hasil dari uji stasioneritasnya karena Bobo, size, dan car tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi Subrius dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Pada uji kointegrasi, tahap yang pertama yakni melakukan regresi terlebih dahulu pada variabel Y dan variabel Y, C, dan X. Kita pilih, kita klik, kita tahan kontrol, lalu kita pilih Bobo, size, dan car, lalu klik kanan pada mouse, lalu kita pilih open as equation, lalu kita pilih OK. Ini adalah hasil regresi. Untuk ini kita beri nama terlebih dahulu saja sebagai model panjang. Setelah regresi didapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari nilai error atau residual. Dengan nilai ini dengan klik prop, make residual series, residual tab-nya kita pilih ordinal dan nama untuk seriesnya adalah ECT, lalu kita klik OK. Setelah nilai error atau residualnya didapatkan, maka kita akan lakukan uji stasioner untuk mengetahui apakah dia stasioner atau tidak, atau terdapat kointegrasi atau tidak. Untuk melakukannya yakni klik view, unit to test, standar unit to test, kita pilih level, kemudian kita pilih level, lalu kita pilih OK. Kita freeze terlebih dahulu, kita name,
uji integrasi. Oke, kita klik oke. Untuk penjelasannya yakni H0 ECT tidak stasioner pada tingkat level atau tidak terdapat kointegrasi. H1 ECT stasioner pada tingkat level dalam kurung terdapat kointegrasi. ECT memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0379 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan metode ECM dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian terhadap model jangka pendek. Untuk pengujian pada jangka pendek kita lakukan regresi terlebih dahulu dengan variabel D, Y, C, D, X1, D, X2, dan ECT 1. Itu ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita buka Fuse. Ini kita close saja. Kita close, lalu kita klik quick estimate equation, lalu kita paste yang tadi, lalu kita klik OK. Ini merupakan model pendek. Kita name pendek dan juga kita freeze name 5 model pendek. Setelah model pendek ditemukan, kita akan lakukan pengujian asumsi klasik dari normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk yang pertama kita lakukan pengujian normalitas dengan klik view, lalu residual diagnostik, lalu pilih histogram normality test. Ini merupakan hasil pengujian normality test. Begitu kita freeze terlebih dahulu, kita name uji normalitas. Untuk penjelasannya yakni H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai probability sebesar 0,523 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pengujian untuk uji autokorelasi dengan klik view, lalu pilih residual diagnosis, lalu serial correlation. Untuk like to include-nya kita tetap saja 2, lalu kita pilih OK. Ini merupakan hasil dari pengujian autokorelasi. Kita freeze, kita name 7 autokorelasi, lalu kita OK. Untuk penjelasannya yakni H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Dilihat dari nilai probability OBSR square sebesar 0,308 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yakni kita lakukan pengujian untuk uji heteroskedasticity. Dengan masih sama kita klik view, lalu kita residual diagnostik, lalu kita pilih heteroskedasticity test untuk pengujian. Pada test type ini kita akan gunakan satu persatu dari Bruce Bagan terlebih dahulu. Lalu kita pilih OK. Ini merupakan hasil dari pengujian heteroskedasticity. Kita freeze, kita name
8 heteroskedasticity. Oke, kita untuk penjelasannya yakni H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas di square sebesar 0,364 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi klasik sampai uji heteroskedastisitas sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan interpretasi pada model jangka pendek. Pada interpretasi model ini dilihat dari nilai konstanta, nilai koefisien, dilihat dari nilai koefisien dari masing-masing variabel. Dari variabel C, nilai konstanta sebesar 0,235 menunjukkan bahwa ketika size CAR dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata bobo BCA adalah 0,235. Untuk variabel D size, nilai koefisien D size sebesar min 3,459 menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 unit dalam D size akan diikuti oleh kenaikan sebesar 3,459 unit dalam D bobo dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara ukuran bank dan tingkat pengembalian ekuitas, di mana penurunan ukuran bank cenderung mendorong kenaikan tingkat pengembalian ekuitas. Selanjutnya, pada variabel DCAR, nilai koefisien DCAR sebesar 0,035 menunjukkan setiap kenaikan sebesar 1 unit dalam DCAR akan diikuti kenaikan sebesar 0,035 unit dalam D bobo. Dalam periode yang sama, ini mengindikasikan hubungan positif antara DCAR dan tingkat pengembalian ekuitas, di mana kenaikan ukuran bank cenderung mendorong kenaikan tingkat pengembalian ekuitas. Lalu pada variabel ECT-1, nilai koefisien ECT-1 sebesar 0,441 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 44,1% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, membutuhkan 100 dibagi 44,1 sama dengan 2,268 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya, kita akan lakukan uji T terhadap model jangka pendek. H0 D size tidak berpengaruh. Untuk uji T nanti kita akan lihat dari nilai probabilitas dari masing-masing variabel. Begitu penjelasannya, yakni H0 D size tidak berpengaruh signifikan terhadap D bobo. H1 D size berpengaruh signifikan terhadap D bobo. Berdasarkan nilai probabilitas D size sebesar 0,593 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D size tidak berpengaruh signifikan terhadap D bobo. Nilai koefisien bertanda negatif min 3,459 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan D size terhadap D bobo merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Lanjutnya, yakni pada variabel DCAR, H0 DCAR tidak berpengaruh signifikan terhadap D bobo, H1 DCAR berpengaruh signifikan terhadap D bobo. Berdasarkan nilai probabilitas dari DCAR sebesar 0,727 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan DCAR tidak berpengaruh signifikan terhadap D bobo.
Nilai koefisien bertanda positif yakni 0,035 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan di KAR terhadap D Bobo merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan. Pada variabel ECT-1, nilai probabilitasnya yakni sebesar 0,025 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap D Bobo yang artinya Bobo menyesuaikan perubahan dalam size dan KAR pada periode yang berbeda. Lalu pada uji F, H0, D size, D KAR, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D Bobo secara simultan. H1, D size, D KAR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap D Bobo secara simultan. Untuk nilainya dilihat dari nilai probabilitas F statistik yakni sebesar 0,151 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D size, D KAR, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D Bobo secara simultan. Untuk koefisien determinasinya dilihat dari nilai adjusted R squared yang besar 0,0980 yang menunjukkan bahwa D size, D KAR, dan ECT-1 mampu menjelaskan 9,8% variasi D Bobo dan sisanya sebesar 90,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita akan uji pada model jangka panjang. Untuk model jangka panjangnya kita akan ambil dari yang tadi sudah kita simpan, namun dalam berbentuk nama. Kita beri terlebih dahulu saja. Kita beri name 9 model panjang. Pada model panjang ini penjelasannya yakni masih sama terkait interpretasi model. Dilihat dari nilai koefisien dari masing-masing variabel. Pada variabel C, nilai konstanta sebesar 291,43 menunjukkan bahwa ketika size dan KAR dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata beban operasional pendapatan operasional atau Bobo BCA sebesar 291,43%. Untuk variabel size, nilai koefisien size sebesar min 13,21 menunjukkan bahwa size memberikan pengaruh negatif terhadap Bobo. Semakin kecil size, maka Bobo semakin besar. Jika size naik satu satuan, maka Bobo turun 13,21% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Pada variabel KAR, nilai koefisien KAR sebesar 0,194 menunjukkan bahwa KAR memberikan pengaruh positif terhadap Bobo. Semakin besar KAR, maka Bobo semakin besar. Jika KAR naik 1%, maka Bobo naik 0,194% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya kita akan lakukan uji T terhadap masing-masing variabel. H0 size tidak untuk uji T sini mohon maaf, kita akan lihat dari nilai probabilitasnya. H0 size tidak berpengaruh signifikan terhadap Bobo. H1 size berpengaruh signifikan terhadap Bobo. Nilai probabilitas dari size adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan size berpengaruh signifikan terhadap Bobo. Nilai koefisien bertanda negatif yakni min 13,21 menunjukkan bahwa size memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Bobo. Pada variabel KAR, H0, KAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Bobo, H1, KAR berpengaruh signifikan terhadap Bobo.
Nilai probabilitas dari CAR adalah 0,01 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan CAR berpengaruh signifikan terhadap buku. Nilai koefisien bertanda positif yakni 0,194 menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pupuk. Lalu pada uji F, dilihat dari nilai probabilitas F statistik, H0, size dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pupus secara simultan. H1, size dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pupus secara simultan. Nilai probabilitas F statistik adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa size dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pupus secara simultan. Untuk koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R squared sebesar 0,719 yang menunjukkan bahwa size dan CAR mampu menjelaskan 71,9% variasi variabel pupus, sisanya sebesar 21,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baik, kita sampai ke tahap akhir di mana kesimpulan dari pengujian di sini yakni variabel pupus, size dan CAR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat break-even, serta terdapat kointegrasi sehingga ECM dapat digunakan. Nilai koefisien ECT sebesar min 0,441 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 44,1% per triwulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 2,27 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap Dpopo. Artinya, Popo menyesuaikan perubahan dalam size dan CAR dalam periode yang berbeda. Selanjutnya, koefisien D size sebesar min 3,459 adalah short run dengan nilai probabilitas sebesar 0,593 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D size tidak berpengaruh signifikan terhadap D pupuk. Selanjutnya, koefisien D CAR sebesar 0,035 adalah short run dengan nilai probabilitas sebesar 0,727 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap D pupuk. Koefisien size sebesar min 13,21 adalah long run dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan size berpengaruh signifikan terhadap pupuk. Koefisien CAR sebesar 0,194 adalah long run dengan nilai probabilitas sebesar 0,01 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan CAR berpengaruh signifikan terhadap pupuk. Nilai adjusted R square sebesar 0,719 menunjukkan bahwa size dan CAR mampu menjelaskan 71,9% variasi Bobo, sedangkan sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir kita akan lakukan save terhadap pengujian kita. Kita pilih file, kita save dengan nama ECM kelompok 3. Kita save, lalu kita pilih single precision. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.